Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apa akan ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat berjumpa kembali di dalam Sapaan Teduh pagi ini, Senin 20 Desember 2021. Kita bersukacita dan bersyukur oleh karena kasih setia Tuhan tetap memelihara kehidupan kita, terlebih dalam menyambut kedatangan Sang Juru Selamat yang kita peringati di hari Natal. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa, memohon pimpinan Roh Kudus supaya kita diberikan pengertian, hikmat dan pengetahuan, dan kita juga mampu melakukan firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, segala puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih Bapa, jikalau pada pagi ini Tuhan masih mengizinkan kami untuk bersama-sama mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus Tuhan memimpin kami supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan, terlebih mampukan kami di dalam melaksanakan firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Ulangan 32 ayat 10a. Akan tetapi saya bacakan secara keseluruhan dari ayat 10 ini. Firman Tuhan berkata demikian. Didapatinya dia di suatu negeri di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia dan diawasinya, dijaganya sebagai biji matanya. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bacaan kita pagi ini berbicara tentang Musa menyampaikan pengajarannya yang indah, baik isi maupun dalam cara penyampaiannya. Pengajaran Musa tentang tindakan dan kebenaran Allah bagaikan air hujan atau embun yang menumbuhkan tanaman. Pengajaran yang berpusat pada pemahaman tentang maksud-maksud Allah dan yang bertujuan meninggikan nama Allah. Dan menurut hemat saya, hal ini pun patut kita kembangkan dalam cara yang menarik untuk menumbuhkan kehidupan gereja Tuhan di masa kini. Pengajaran Musa berkisar pada fakta tentang sikap dan tindakan Allah terhadap Israel dan bagaimana dampaknya terhadap status dan keadaan mereka kemudian. Allah telah memperlakukan Israel secara istimewa, secara khusus dari sekian banyak anak-anak Adam yang ada di muka bumi. Allah telah menjadikan Israel sebagai
harta kesayangannya. Dan sebaliknya, Israel menjadikan Allah harta kemuliaan mereka sebagai suatu bangsa. Hanya umat Allah yang dapat merasakan hubungan anak bapa dengan Allah. Hanya umat Allah yang dapat mengalami penghormatan. Hanya umat Allah yang mendapatkan jaminan pemeliharaan dan kasih mesra Allah yang menyeluruh. Karena itu, sudah sepatutnya kebenaran menjadi makanan rohani bagi mereka yang membuat kesetiaan mereka semakin hari semakin bertumbuh dan semakin teguh kepada Tuhan. Kesetiaan kita sebagai orang Kristen pun dalam konteks masa kini akan sangat terkait dengan sejauh mana kita memahami dan menghayati sikap dan tindakan Allah atas hidup kita. Allah tetap setia, Allah tetap adil, Allah tetap melakukan hal-hal yang benar dalam hidup kita. Kesetiaan, keadilan, dan kebenaran Allah tidak pernah dipengaruhi oleh tindakan umatnya. Dari sejak mereka diperbudak selama ratusan tahun lamanya di negeri Mesir, Allah tetap setia menyertai mereka. Bahkan selama 40 tahun di padang gurun, Allah menjaga mereka seperti biji matanya. Sungguh mengagumkan kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah kepada umatnya. Kesetiaan Allah ternyata jauh berbeda dengan kesetiaan manusia yang bersyarat dan mudah pudar. Saat ini banyak orang setia kepada Allah dengan syarat mendapatkan berkat secara materi. Jika tidak, maka mereka kembali tidak setia. Saudara-saudara, nas ini mengajarkan bahwa kesetiaan Allah yang tidak pernah berubah adalah berkat terbesar bagi umatnya. Karena itu, rasakan dan nikmatilah berkat Tuhan itu, khususnya dalam sukacita Natal tahun ini, menjadikan kita pribadi-pribadi yang setia sampai akhir dalam iman percaya kita kepadanya. Saudara-saudara, berbicara tentang kesetiaan Allah, dalam beberapa teks Alkitab dikatakan dalam kitab Mazmur 145 ayat 17, firman Tuhan berkata, Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia dalam segala perbuatannya. Demikian juga dalam kitab Ulangan 7 ayat 9 dikatakan, sebab itu haruslah kau ketahui bahwa Tuhan Allahmu, dialah Allah, Allah yang setia, yang memegang perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan berpegang pada perintahnya sampai kepada beribu-ribu keturunan. Lalu dalam kitab Ratapan 3 ayat 22-23 dinyatakan dengan tegas tentang kasih Tuhan. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaanmu. Mengingat kesetiaan Allah yang tak habis-habisnya bagi kita, mari kita meresponnya dengan benar. Mari kita saksikan itu kepada orang lain, supaya mereka pun beroleh kasih setia Tuhan yang sebagaimana firman Tuhan dalam kitab Mazmur 40 ayat 11 berkata, keadilan tidaklah kusembunyikan dalam hatiku, kesetiaanmu dan keselamatan daripadamu kubicarakan, kasihmu dan kebenaranmu tidak kudiamkan kepada jemaah yang besar. Karena itu, jangan pernah melupakan kesetiaan Allah. Tetaplah setia kepadanya, supaya kita beroleh kehidupan yang sejati, yakni sorga yang baka. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Jadikan kami pribadi-pribadi yang setia, karena Engkau Tuhan tetap setia mengasihi kami.
Biarlah sukacita dan damai Natal menjadikan kami tetap semangat dalam memberitakan kasih dan kesetiaan-Mu kepada dunia ini, sehingga kami semua beroleh keselamatan dalam Tuhan. Berkati jemaat-Mu di Rembun Samarinda dan Perpulungan Sangatta. Berkati kehidupan, pekerjaan, dan usaha mereka. Berkati buah pelayanan yang terus dilakukan, sehingga jemaat-Mu ini semakin hari semakin bertumbuh dan berkembang. Jadikan mereka sebagai alat-Mu untuk memberkati orang-orang yang ada di sekitar mereka. Mereka tetap mampu menjadi terang dan garam, dan mampu melewati berbagai pergumulannya dengan tetap mengandalkan Tuhan. Terpujilah nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami semua anak-anak-Mu. Inilah doa kami yang kami persembahkan dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan kami. Haleluya. Amin.